Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar duka kembali hampiri pecinta timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23 versus Thailand. Semuanya auto kaget mendengarnya. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu gak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar duka kembali hampiri pecinta timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23 versus Thailand. Semuanya auto kaget mendengarnya. Timnas Indonesia U23 harus menerima kabar buruk jelang laga krusial semifinal Piala AFF U23 2025. Gelandang andalan Garuda Muda, Arkan Fikri, dipastikan absen karena belum pulih dari cedera yang dialaminya. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh manajer Timnas U33, Ahmed Zaki Iskandar. Arkan Fikri belum bisa bermain di semifinal, ujar Zaki singkat saat ditemui di area mixed zone. Pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenburg, mengungkapkan bahwa timnya sangat kehilangan sosok Arkan yang biasa menjadi pengatur serangan dari lini tengah. Pelatih asal Belanda itu juga belum dapat memastikan kapan pemain Arema FC tersebut bisa kembali merumput. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Mereka bermain rapat dan defensif. Lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arkan Fikri, padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini, ungkap Vandenburg. Vandenburg menambahkan bahwa kondisi cedera Arkan masih belum bisa dipastikan karena pemain asal Medan tersebut akan menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) dalam 1 atau 2 hari ke depan. Soal Arkan, kita harus tunggu dulu karena dia akan di MRI 1 atau 2 hari ke depan. Tapi saya harap semuanya baik-baik saja. Sekarang saya belum bisa bicara banyak karena saya belum tahu bagaimana kondisinya. Lanjutnya, cederanya Arkan Fikri diduga terjadi saat Indonesia menghadapi Filipina pada laga kedua grup A. Dalam laga tersebut, Arkan tampil sebagai starter namun ditarik keluar di babak kedua karena mengalami ketidaknyamanan fisik. Bahkan pada sesi latihan terbuka sehari sebelum laga kontra Malaysia, Arkan terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut angkat bicara terkait kondisi sang gelandang. Ia menyebut bahwa cedera yang dialami Arkan berpotensi membuatnya absen hingga akhir turnamen. Kita masih tunggu apakah cederanya menyebabkan dia tidak bisa bermain lagi di turnamen ini. Kalau sampai tidak bermain, ya kita kehilangan lini tengah. Seperti yang kita lihat hari ini, walaupun lini tengah baik, tapi finishing ada yang hilang di depan, ujar Erick. Tak hanya Arkan, Erick juga mengkhawatirkan kondisi Tony Firmansyah yang terlihat tidak dalam kondisi 100%. Tadi saya lihat Tony juga. Saya nggak tahu kabarnya seperti apa, tapi kalau ternyata nanti Tony tidak bisa bermain, juga ini menjadi sebuah kekurangan di lini tengah, tambahnya. Kehilangan Arkan Fikri jelas menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia U23 yang tengah bersiap menghadapi semifinal. Sosoknya dikenal sebagai pengatur tempo dan penghubung antar lini. Kini, Vandenburg dituntut menemukan solusi taktis untuk menjaga keseimbangan tim jelang duel penentuan di babak 4 besar. Alhamdulillah kabar gembira, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini bikin kejutan di Liga Belanda. Begini penjelasannya, calon striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra resmi masuk tim utama FC Volendam yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Cedera oleh Romeni saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025 membuat PSSI bergerak cepat untuk mendapatkan penyerang baru bagi Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia dihadapkan dalam pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Irak di ronde kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang disebut akan menggantikan posisi oleh Romeni di lini depan skuad Garuda adalah penyerang berdarah Sunda, Mauro Zijlstra. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun sudah mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 20 tahun tersebut sedang menjalani proses naturalisasi. Mauro kami persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebagai pelapis untuk Ole Romeni di posisi striker, ujar Erick Thohir.
Di tengah proses naturalisasi tersebut, ada kabar gembira dari Mauro Zylstra yang resmi masuk tim utama FC Volendam di Eredivisie 2024 sampai 2025. Kabar tersebut terkonfirmasi dari website resmi FC Volendam yang menyantumkan nama Mauro Zylstra di tim utama untuk menghadapi musim ini. Mauro Zylstra akan bersaing dengan pemain-pemain lain yang lebih senior seperti Henk Veerman, Ozan Kokcu, Robert Moeren, dan Aurelio Ohlers. Pada musim lalu, Mauro Zylstra sudah mulai dimainkan di tim utama FC Volendam yang berlaga di Keukenkampioen-divisie atau Divisi 2 Liga Belanda. Dia bermain sebanyak 6 pertandingan dan 1 partai di ajang KNVB Beker tanpa mencetak gol atau assist. Namun, di ajang Udo Boslatu Liga Belanda, Mauro Zylstra sukses mencatatkan 21 penampilan dan berhasil mencetak 17 gol dan 7 assist. Dengan naik levelnya Mauro Zylstra ke tim senior, tentu ini akan jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang masih bergantung dengan Ole Romeni. Bikin semuanya auto kaget, kata ex-pemain Irak soal kekuatan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ex-pemain Irak, Haitham Kadim, menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim paling berkembang di Asia Timur dan memperingatkan bahwa Irak harus sangat berhati-hati saat bersua skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam grup B yang dihuni Arab Saudi, Irak, dan Indonesia, Kadim menilai bahwa Arab Saudi masih menjadi unggulan utama karena status tuan rumah dan pengalaman mereka di panggung dunia. Meski demikian, menurutnya Irak juga tak bisa merasa aman karena Indonesia kini tampil jauh lebih solid dan dinamis di bawah arahan Patrick Kluivert. Mengutip dari berbagai sumber, ia mengatakan bahwa Irak menghadapi tantangan berat karena Arab Saudi dan Indonesia adalah 2 tim yang berkembang cepat dan tidak bisa diremehkan. Kadim juga memuji keberadaan Kluivert yang membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal transisi cepat dan gaya menyerang Indonesia dari lini belakang. Menurutnya, Indonesia kini punya gaya khas dengan kecepatan tinggi dan semangat pantang menyerah yang jadi kekuatan utama mereka. Ia mencontohkan laga sebelumnya kontra Irak, di mana Indonesia tetap menyerang meski kalah jumlah pemain dan tak menyerah hingga akhir. Hal itu membuat Kadim yakin bahwa Irak tidak bisa mengandalkan hanya tradisi atau pengalaman semata, melainkan harus siap fisik dan taktis. Kadim juga menyindir bahwa tim Irak di masa lalu kerap bermasalah dengan kebugaran dan kesiapan, apalagi saat masih dilatih Jesus Casas. Kini ia berharap pelatih baru Graham Arnold bisa membawa persiapan matang agar Irak tak kecolongan dari tim seperti Indonesia. Tim Indonesia sudah mempermalukan tim besar seperti Arab Saudi dan terus menunjukkan kematangan taktik, ucapnya. Dia juga menyebut bahwa laga pertama melawan Indonesia pada 11 Oktober 2025 akan menjadi krusial untuk menentukan arah grup B. Jelang laga itu, Irak akan menguji kekuatan lebih dulu di Kings Cup Thailand sebagai persiapan menghadapi 2 laga berat. Ia menegaskan bahwa kondisi fisik harus jadi perhatian utama karena Irak tak bisa lagi bermain setengah hati di level seperti ini. Dengan semakin kuatnya Indonesia dan Arab Saudi, Kadim menyebut grup B sebagai grup neraka yang akan menguji semua aspek dari tim Irak.